Menurut kamu ada gak sih hobi yang dibayar? So buat kamu yang hobi sharing dan pengen dapat penghasilan tambahan, coba deh bikin podcast di First Story. Caranya gampang banget, tinggal rekam, upload, dan udah deh otomatis terdistribusi ke banyak platform podcast. Masih bingung juga caranya? Tenang aja, karena First Story menyediakan customer service yang insya Allah bakal bantu kamu step by stepnya. Pembayarannya nggak pakai ribet, akan ditransfer otomatis ke rekening kamu. Alah, mau ngeles apa lagi? Udah buruan daftar di firststory.me, linknya gue taruh di deskripsi ya. Buruan, jangan sampai kehabisan loh. Jangan sampai ketinggalan. First Story. Buat teman-teman terima kasih yang udah mengirim pertanyaan baik dari DM Instagram atau dari Pogo ya. Untuk Pogo FM sendiri kayaknya tuh dia apps-nya udah nggak bisa kepake deh setelah tanggal 31 Mei ini. Jadi teman-teman bisa beralih ke platform yang lain. Banyak yang nanya, Kak gimana ya Kak caranya mendapatkan ketenangan? Gimana ya Kak caranya biar nggak anxious? Gimana caranya nggak gelisah, nggak gampang worry, nggak panic attack? Menurut lo nih, menurut teman-teman semua, orang-orang kayak gue yang share tentang motivasi atau tentang self healing atau mungkin tentang ayat-ayat Allah, ayat-ayat kebaikan, atau misalkan ustadz, psikolog, dokter jiwa gitu ya, itu punya masalah nggak? Punya stresor juga nggak? Stresor tuh kayak yang bikin kita stres. Apakah orang-orang kayak kami ini, orang-orang kayak kami apa gitu ya, selalu dalam keadaan yang tenang terus atau kadang naik, kadang turun, kadang tenang, kadang panik, kadang anxious dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Jawabannya, gue pun gak selalu tenang. Begitupun dengan para influencer kebaikan maksudnya, ustadzah, psikolog, bahkan dokter jiwa gitu. Pasti ada masa di mana mereka tenang, futur, stres, dan kawan-kawan. Semua manusia di dunia ini itu pasti punya masalah. Pasti punya ujiannya. Ya kayak kita tuh lagi masuk ke ruangan ujian ASN. Semua orang tuh dikasih soal ujian, bener gak? Hanya saja, mungkin ujian gua beda dengan ujian lo. Semua tuh customized. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Beda kelas, beda ujiannya. Beda jurusan juga beda ujiannya. Orang yang fokus hidupnya adalah mencari kekayaan, itu juga ujiannya beda dengan orang yang fokus hidupnya adalah mendidik anak. Fokus hidupnya mencari Allah, itu pasti beda-beda ujiannya, beneran. So kadang kita gak realistis kalau misalkan berharap mendapatkan ketenangan dari sesama manusia, sesama orang-orang yang masih menjalani ujian gitu. Jangan mengharapkan dapat ketenangan dari manusia, apalagi materi dunia. Manusia aja yang menguasai dunia gak bisa ngasih lo ketenangan, apalagi materi gitu. Banyak orang berpikir bahwa sekalinya dapat ketenangan itu berarti gak akan pernah luntur nih sampai dia meninggal dunia. Enggak, bukan kayak gitu. Beda sama S1, S2 yang sekalinya diraih kan gak bisa hilang tuh. Enggak kayak gitu, ketenangan bukan seperti itu. Ketenangan bukan dicari, tapi dijaga. Fitrah ketenangan tuh sudah kita miliki dari kita lahir loh. Ketenangan itu kan sebenarnya ada kaitannya dengan rasa aman, secure. Menjauhi rasa terancam. Itu basic dari manusia tuh sebenarnya itu. Yang dicari adalah keamanan atau keselamatan. Dan lu tahu nggak makna dari kata Islam? Keselamatan.
stresor atau ujian atau yang bikin kita stres tidak nyaman itu adalah energi. Aslinya Allah kasih kita ujian itu agar kita punya energi untuk mencari ilmu tentang Allah. Allah juga udah kasih tahu nih. Salah satu ayat ketenangan adalah surat ke-13 ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi banyak banget orang tuh pusing, gimana ya Mbak caranya biar tenang? Padahal Allah udah ngasih tahu caranya. Kenapa masih pusing? Sama kayak lo misalkan nih berat badannya over nih 10 kilo. Terus lo pusing tuh gimana sih caranya nurunin berat badan? Gimana caranya biar bener-bener berat badan gue jadi 50 kilo? Gimana caranya nurunin berat badan 10 kilo nih gitu kan? Kita fokusnya ke aduh berat badan 50 kapan berat badan 50 kapan gitu. Mereka tidak menikmati proses atau journey atau perjalanan dari diet sehatnya itu. Sama juga ketika kita stres. Kenapa nggak tenang-tenang? Karena yang kita fokuskan adalah kapan kita tenang. Buat gue tuh ketika udah tenang, tipsnya tuh jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Misalkan nih, kondisi sekarang nih gue udah melewati dari masa yang kemarin, udah tenang nih dari kekhawatiran yang kemarin. Bukan berarti besok gue bakal tenang seterusnya, enggak. Akan ada masalah yang lain atau peristiwa-peristiwa yang lain atau tiba-tiba datang orang lain yang bikin gue tuh nggak tenang. Contohnya. Tiba-tiba ada orang nelpon. Orang di masa lalu gue. Iya, semacam merendahkan gitu ya. Mungkin saking senangnya dia mendapatkan apa yang gue lepas gitu ya. Gue akan lepasin itu. Gue lepasin kesempatan itu dan dia yang ambil. Terus dia telepon gue. Dia tuh kayak bahagia banget bisa balik lagi ke sana. Tapi dia tanpa sadar itu merendahkan gue. Entah gue yang lagi sensi atau gimana gue gak tahu deh. Pokoknya intinya perasaan gue jadi gak nyaman. Jadi agak nyesel-nyesel terus kecewa. Itu ditiupin lagi sama setan itu. Iya, karena memang ujian gue dengan watak gue tuh bukan ujian ketakutan masa depan sebenarnya. Bukan kesana. Iya ada, tapi lebih berat yang ujian penyesalan. Kalau gue ya, karena watak gue kan termasuk nekat. Kalau orang-orang nekat ujiannya bukan ke takut masa depan, tapi tentang masa lalu. Biasanya gitu. Nah ini orang-orang kan beda-beda kan. Kamu pasti juga beda. Bukan salah yang nelpon juga gitu loh. Maksudku ya adanya dia sampai berhasil nelpon gue, sampai gue angkat. Itu kan semua atas izin Allah ya. Cuman gue kadang-kadang lemot ya. Jadi taunya setelah sehari dia nelpon baru ngeh kayak, ih kok kayaknya dia gak enak ya nelponnya. Omongannya gak enak kenapa ya gitu kan. Baru deh mulai stres, mulai kecewa lagi, nyesel-nyesel lagi gitu kan. Tapi ketika lagi gak nyaman seperti itu, gue doa sama Allah, ya Allah tolong tenangkan hamba. Jadi gue tahu nih kondisi gue lagi udah gak stabil gitu ya. Grafik perasaannya udah gak stabil, langsung doa sama Allah, ya Allah tolong tenangkan hamba. Dan biasanya gue itu buka Quran secara random. Secara random dari Quran yang gak ada terjemahannya. Yang dilalah Allah ilhamkan gue untuk buka terjemahan surat Al-Hadid. Karena lagi dapet gue gak bisa megang mushaf Quran kan. Akhirnya gue buka YouTube dari channelnya Tadabbur Daily. Karena gue beberapa kali lihat terjemahannya itu bahasanya lebih bahasa yang apa ya gue bilangnya, lebih bahasa kekinian gitu. Bukan artinya dia melantur gitu, enggak. Jadi penyusunan bahasanya enggak terlalu baku gitu maksudnya. Jadinya udahlah lewat situ aja gitu, lewat channel itu. Yang dilalah Allah ilhamkan gue untuk buka terjemahan surat Al-Hadid. Dan sampai pada ayat 22 sampai 23. Wahai manusia, apa saja yang terjadi di bumi dan pada diri kalian, semuanya telah ditetapkan dalam catatan nasib seseorang di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakan makhluk. Sungguh bagi Allah sangat mudah untuk mengetahui setiap kejadian di dunia ini. Kami beritahukan semua ini agar kalian tidak berputus asa karena gagal meraih sesuatu, atau berbangga diri karena berhasil mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kalian.
Dan yang gue highlight waktu itu adalah kata-kata agar kalian tidak berputus asa karena gagal meraih sesuatu. Begitu sampai di ayat itu gue langsung senyum. Kayak Allah tuh lagi ngadem-ngademin hati gue gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kan ketika kita lagi galau kita butuh temen, yang mana kita juga butuh ditanggepin kan. Ya kan? Itu kenapa kita selalu curhat sama orang kan karena kita butuh ditanggepin. Padahal Allah sebenarnya sering nanggepin kita, entah dari Quran secara langsung atau pas kita scroll Instagram gitu ya, scroll TikTok, tiba-tiba ada ayat yang ngena. Itu tuh bukan kebetulan, itu Allah lagi ngomong sama lu. Padahal ketika kita tahu bahwa Allah tuh deket, Allah tuh di sana, Allah tuh ada buat kita, Allah tuh ngurusin gue gitu ibaratnya. Allah tuh selalu nemenin gue gitu. Gue rasa itu lebih dari sekedar cukup. Dan di ayat 28, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan memberikan rahmat-Nya 2 kali lipat kepada kalian. Allah akan memberikan hidayah kepada kalian untuk menjalani kehidupan di dunia. Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Bukan hanya menghibur, lalu kayak ngomong, udah tenang aja, nanti saya ganti 2 kali lipat apa yang sudah luput dari kamu, apa yang udah lepas dari kamu kemarin, yang udah kamu lepasin. Nanti aku tambah dengan petunjuk dalam menjalani kehidupanmu. Aku kasih kamu ampunan. Gak usah kecewa, biarin mereka dapetin itu. Kamu tuh udah ada jatahnya, aku yang siapin. Dan pasti lebih baik dari jatah yang mereka ambil. Jadi teman-teman yang bertanya bagaimana cara memperoleh ketenangan, yang pertama, tidak usahlah fokus ke bagaimana cara mencari ketenangannya. Fokuslah bagaimana cara mendekati Allah. Tuh. Kalau udah tahu, lakuin. Paksa, karena memang di saat pertama itu harus dipaksa. Gak ada itu yang namanya lu pengen berotot gitu ya, berotot. Pengen bentuk badan, lu harus bangun, siapin duit, pergi nge-gym, ya. Jangan cuma di otak doang. Kalau nggak dikonversi, ya namanya ujian stres itu nggak dikonversi jadi tenaga, jadi gerakan atau jadi action, endingnya cuman overthinking. Beneran. Lalu yang kedua, jangan jauh-jauh dari Quran. Ketika lu lagi nggak tenang, lagi panic attack, anxious dan kawan-kawan, jangan cuma di pikiran. Rubah itu ke aksi. Wudu, sholat 2 rakaat, buka Quran, sebelum buka Quran bismillah, minta tolong ke Allah, ya Allah tolong berilah saya petunjuk. Hamba yakin bahwa ini nanti adalah petunjuk dari Engkau, ini adalah kata-kata darimu ya Allah. Buka Al-Quran tanpa terjemahan, tunjuk ayat mana random, baru kamu cari artinya di apps kah atau di Al-Quran yang lain yang ada terjemahannya. Sebenarnya poinnya bukan hanya jawaban apa dari Allah, enggak. Yang lebih dalam dari itu adalah bagaimana cara kita itu selalu terkoneksi sama Allah. Bagaimana kita tuh merasa bahwa Allah tuh dekat sama kita. Bagaimana tuh kita ngerasa bahwa Allah nanggepin gue ya gitu loh. Jadi lebih ke situ. Coba deh buka di Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. So, terlihat jelas banget ya keterkaitan antara doa dan kedekatan kita dengan Allah. Nyadar gak sih saat terdekat dengan Allah itu adalah saat kita berdoa, saat kita meminta pertolongannya gitu. Dan teknik ini itu disebut dengan teknik garpu tala. Teknik garpu tala itu membuka Al-Quran secara random sesuai dengan permasalahan kita waktu itu, baru nanti dibuka terjemahannya. Dan mudah-mudahan Allah kasih gua rezeki agar bisa share lebih lengkap tentang teknik garpu tala ini, pengalaman gua di episode yang lain. Oke? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ketenangan ke dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah itu selalu menjaga kita dan Allah membuat kita itu selalu merasa bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba?
Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.